Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi, yang mana informasi ini adalah informasi yang sangat penting diketahui oleh seluruh masyarakat dan seluruh honorer terkait dengan isu penghapusan dan pengangkatan honorer menjadi ASN. Baik pengangkatan honorer menjadi P3K, demikian dengan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan satu informasi yang baru kita dapat dari salah satu sumber, yang mana di antara banyak honorer, ada honorer yang tidak benar-benar honorer, atau yang disebut dengan istilah honorer siluman. Nah, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2022 yang lalu, mengenai penataan honorer non-ASN, dan hasilnya telah diumumkan menjelang berakhir tahun 2022 yang lalu, yang mana sampai sekarang tercatat bahwa ada sampai 2,3 juta honorer yang telah terdaftar dan telah terdata di database BKN. Namun, di antara 2,3 juta, hanyalah 1,8 juta honorer yang telah sah dan resmi sesuai dengan ketentuan, bahwa salah satu ketentuan data honorer itu buktinya benar, yaitu dengan disertai oleh SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari masing-masing PPK instansi. Itu yang menjadi bukti Bapak Ibu ya, bahwa honorer itu sah dan resmi sebagai honorer di instansi pemerintah. Nah, di sini ternyata ada honorer siluman yang mana datanya juga lengkap, tetapi datanya itu adalah data palsu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, di manakah kejadian ini dan bagaimana seterusnya honorer siluman ini? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Puluhan honorer siluman Papua Barat digulung polisi, yaitu pemalsuan dokumen. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, apakah benarkah ini? Kemudian, benarkah dokumennya ini dipalsukan atau tidak? Untuk memastikan kebenarannya Bapak Ibu, simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Kita langsung pada informasinya Bapak Ibu. Ini satu informasi yang terbit per 1 Maret 2022, yaitu tepatnya di hari Rabu, 3 hari semalam Bapak Ibu ya. Jadi, informasi ini dimuat oleh tribunpapua.com Monokwari. Sebanyak 32 tenaga honorer siluman di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat segera diperiksa oleh aparat keamanan, dalam hal ini ditangani oleh kepolisian. Jadi mereka diperiksa atas dasar dugaan pemalsuan dokumen pada tahun 2018. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menjadi ASN, maka jelas banyak upaya dan usaha yang dilakukan oleh para honorer supaya bisa layak dicalonkan atau bisa diangkat menjadi ASN dalam arti pegawai negeri sipil. Tetapi jalur yang ditempuh masing-masing tentunya beda. Maka informasi ini, apabila benar bahwa dokumennya dipalsukan, berarti itu adalah jalur yang salah. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Dirreskrimum Polda Papua Barat Kombes Pol Novia Jaya, dikonfirmasi tribunpapuabarat.com pada hari Selasa 28 Februari 2023. Merupakan pengembangan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan dokumen
pada pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2018, ujar Novia Jaya. Pemanggilan dan pemeriksaan 32 orang itu dilakukan dalam 2 tahapan, yang mana pertama adalah pemeriksaan pertama telah dilakukan terhadap 17 orang, kemudian 14 orang diperiksa dalam tahap kedua. Namun sebanyak 17 orang sudah dimintai keterangan sebagai saksi pada Senin 27 Februari 2022. Kemudian 5 orang di antara mereka merupakan staf Badan Kepegawaian Daerah. Jadi yang 5 orang di antara semuanya adalah berstatus staf di BKD atau di Badan Kepegawaian Daerah. Tentunya di mana nih Bapak Ibu, yaitu staf di BKD Pemerintah Provinsi Papua Barat, kata Novia Jaya. Menurutnya, pada Selasa 28 Februari 2023, tim penyidik juga telah mengirimkan surat panggilan terhadap 14 orang lainnya, selain dari 17 orang ini. Ia mengatakan kelompok 14 saksi yang akan dimintai keterangan adalah tenaga honorer yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, tetapi diduga mereka tidak pernah menjadi tenaga honorer. Berarti kalau memang kenyataannya belum pernah menjadi honorer, berarti benar namanya adalah honorer siluman, yang sebenarnya bukan honorer. Jadi mereka yang 14 orang ini diduga tidak pernah menjadi tenaga honorer, namun bisa mengikuti proses seleksi pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil tahun 2018, katanya. Karena itu, kata Novia Jaya, tujuan penyidik memintai keterangan para saksi tersebut guna membuktikan status mereka sebagai tenaga honorer di pemerintahan Provinsi Papua Barat. Jadi hasilnya seperti apa? Nah tentunya ini tanda tanya Bapak Ibu ya, kira-kira hasilnya bagaimana? Tentunya ada proses berikutnya. Tentu akan kita sampaikan secara terbuka karena merupakan satu di antara kasus atensi Polda Papua Barat, ujarnya. Jadi ini informasi Bapak Ibu ya tentang pemalsuan data ya dari beberapa honorer yang terdapat di pemerintah Provinsi Papua Barat, yang mana ada 32 orang honorer siluman di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat ini yang segera diperiksakan oleh polisi. Namun di antara mereka ada 17 yang sudah dimintai keterangan dan seterusnya dinyatakan bahwa 5 orang di antara mereka adalah staf Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat dan 14 lainnya adalah akan diperiksa pada tahap kedua, yang mana 14 orang ini diduga tidak pernah menjadi tenaga honorer, namun bisa mengikuti proses seleksi pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil tahun 2018, katanya. Demikian informasinya. Semoga pada proses seterusnya dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN, baik P3K maupun PNS, tidak akan terjadi hal yang demikian kepada Bapak Ibu honorer. Demikian dengan pendataan, tentunya data yang ada adalah data yang benar, tetapi ingat satu hal bahwa di antara 2,3 juta honorer yang sudah terdaftar di BKN, hanyalah 1,8 juta yang telah disertai dengan SPTJM. Semoga hal ini terhindar dari Bapak Ibu honorer yang lain. Semoga Bapak Ibu tidak terjerat oleh hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.